crack it. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki Ramadan ke-17. Malam ke-17 ya Pak Ustadz ya, hari ke-17 alhamdulillah nih. Banyak nih ibu-ibu yang tadinya gak rajin sholat. Gak rajin ngaji. Ya, yang masjidnya yang tadinya kosong jadi penuh. Nah sekarang nih biasanya 17 ini yang mulai rajin ngaji ini mulai kendor nih. Ya kalau 17 suka kendor. Coba saya mau tanya nih, ada yang pakai jilbab di bulan puasa, di bulan-bulan lainnya enggak. Coba ibu namanya siapa ibu? Nama saya Eci Mamah Ratu Kembar. Wow, dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim Darul Ma'ruf Kelurahan Setu Gede Bogor. Oh, ibu pakai jilbab aslinya tiap hari? Iya betul. Ada nggak teman ibu yang pakai jilbabnya cuma spesial bulan puasa doang? Ada. Ada. Sebel nggak bu liatnya? Sebel. Ngapain ibu sebel, biarin aja. Suka-sukanya dia. Ibu. Rese banget ibu ya. Kalau nanya, itu harus berterima kasih. Oh, iya. Karena udah dijawab. Iya. Ibu juga sih jawabnya begitu. Ibu makasih ibu ya. Maaf bercanda, tepuk tangan lu dong bu. Ini Masya Allah luar biasa nih. Nih hari ini kita bahas nih ya. Tema kita hari ini bagus banget buat orang-orang yang suka dadak-dadakan. Temanya adalah mendadak soleh dan solehah cuma di bulan Ramadan. Apa bu? Mendadak soleh dan solehah cuma di bulan Ramadan. Ih kok gitu sih? Saya gak mau Ya Allah mudah-mudahan terus-terusan soleh atau solehah ya buat ibu-ibunya ya. Bukan cuma di bulan Ramadan. Nih yang pertama nih kita panggil langsung Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jangan gitu dirinya. Nih Bang Ustadz, ini kan bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Amin. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba beribadah untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya nih. Tetapi kenapa sih masih ada orang yang cuma dadak soleh atau solehanya cuma di bulan Ramadan aja Pak Ustadz? Kenapa seperti itu? Mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di puasa kita yang 17 hari ini alhamdulillah tak terasa, bahkan luar biasanya tanggal 17 itu atau malam nuzul Quran di 17 Ramadan, di mana Allah memilih bulan suci Ramadan sebagai awal diturunkannya Al-Quran. Sahrul Ramadan allazina unzila fil Quran hudal linnas wa bainat minal furqan. Satu bentuk kesyukuran buat kita, bulan Ramadan jadi berkah karena ditempati Al-Quran awal turunnya di bulan Ramadan. Artinya Ramadan jadi mulia karena dipilih oleh Allah untuk menurunkan awal-awal kitab itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan Ramadan jadi mulia karena ditempati Quran. Jemaah. Pertanyaannya Ustadz, kenapa ya banyak orang beramal ibadah hanya di bulan suci Ramadan, setelah itu selesai Ramadan tidak beramal lagi? Mau tahu? Apa sih penyebabnya kendornya ibadah setelah Ramadan menurut Islam? Mau tahu? Ada penyebabnya, ada 4. Ada orang beribadah, dia hanya salat malam hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan tidak lagi. Ada orang berpuasa hanya pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan menganggap puasa itu sudah tidak ada lagi. Dan ada yang menganggap bahwa ngaji itu hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berlalu, tidak pernah lagi buka Quran. Ada juga yang nanti tiba di masjid, muncul di masjid ketika bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena menyembah Ramadan. Ramadan yang jadi sembahan. Ramadan hanya menganggap bahwa di luar Ramadan tidak ada Allah. Dia cuma mencari Allah di bulan Ramadan. Inilah yang harusnya diingatkan
bahwa kemuliaan Ramadan itu akan terlihat setelah Ramadan itu. Mau tahu siapa yang diterima salatnya, siapa yang diterima puasanya, lihat setelah Ramadan. Kita tidak akan mungkin menerima hasil ujian pada saat ujian, tapi kita akan mendapatkan hasil ujian setelah ujian itu setelah berlangsung. Makanya nanti hasilnya itu akan diraih setelah acara itu selesai, betul tidak? Bagus gak hasilnya? Berarti setelah selesainya, makanya orang akan terlihat nampak hebatnya itu setelahnya. Kalau begitu dia hanya beribadah di bulan Ramadan, menyembah Allah hanya di bulan Ramadan, sampai hanya mengagungkan Allah di bulan Ramadan. Padahal beribadah di luar Ramadan silahkan juga. Kalau di bulan Ramadan, Ramadannya jadi berkah. Kalau di luarnya Ramadan, kita yang membuat bulan-bulan itu jadi berkah. Kita yang menjadikan bulan itu jadi berkualitas. Kalau di bulan Ramadan kita menyembah Allah, kalau begitu di luar bulan Ramadan makin digenjot. Amin. Amin. Makanya jangan lama-lama, setelah Ramadan langsung antam puasa Syawal. Yang insya Allah 13 hari lagi setelah Ramadan. Ini 13, kan 17 berarti tinggal 13. Habis itu haram puasa 1 hari pertama aja. 1 tanggal 1 Syawal. Hari kedua sudah bisa puasa Syawal. Tapi banyak yang sayangkan. Masih banyak ketupat. Masih banyak acara. Masih banyak tamu. Kalau itu yang jadi alasan, tidak akan bisa puasa Syawal. Orang yang lebih awal puasa Syawal, rahmat Allah turun padanya. Yang akhir puasa Syawalnya, ampunan Allah menuju padanya. Dan orang yang puasa Syawal di pertengahan, berarti dia melipat gandakan puasa Syawalnya. Karena ada lagi namanya puasa Ayyamul Bid. Jadi jangan berhenti. Setelah Ramadan, langsung tetap muncul di masjid. Setelah Ramadan, tetap lanjutkan puasa sunnah. Setelah Ramadan, tetap baca Al-Quran. Setelah Ramadan, tetap puasa Senin Kamis. Apalagi kalau sudah berumur 40 tahun. Puasa Senin Kamis lah. Enak aja. Kok jadi saya tuh. Tepuk tangan lu dong buat Ustadz Maulana. Aduh ya Allah, makasih banyak Pak Ustadz ya. Kita udah makin jelas nih insya Allah nih. Supaya tidak hanya beribadah di bulan Ramadan aja. Silakan Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber lain juga. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan lu dong Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sehat Ustadz? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah Masya Allah. Di sebelah kiri saya ada Kak Widya Oktavia. Tepuk tangan dulu buat Kak Widya. Kak Widya sehat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak udah mampir lagi ke sini. Dan ada bintang tamu kita nih jamaah nih. Ada bintang tamu kita ada Lita Keisha. Cie, tepuk tangan buat Lita Keisha. Lita apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Kalau Lita nih, beda nggak antara bulan biasa dengan bulan puasa? Iya, benar-benar sangat beda. Ibadahnya gimana? Ya alhamdulillah ibadahnya lancar, sholatnya Lancar, 5 waktu. Kalau gitu. bulan lain nggak 5 waktu. Kadang-kadang subuhnya suka ketinggalan. Oh, tuh Iya, kan. jujur kan lebih baik daripada bohong, bener nggak Ustadz Karena ya? kalau bohong dosanya se-Indonesia. Yang nonton banyak. Ya Bu ya? Kalau dia bohong, pahala puasanya hilang. Astagfirullahaladzim, jangan. Karena saya puasa makanya saya harus Oh jujur. gitu ya, Alhamdulillah. Terus kalau misalnya di bulan puasa ngaji nggak nih? Kalau ngaji ya nggak terlalu sering ngaji, tapi ya kadang-kadang ada. Ya di bulan puasa. Iya. Tapi bulan lain juga berarti sama kurang Iya, lebih ya. ada. Seharusnya di Karena bulan saya puasa juga ini lebih ngajinya ditingkatkan lagi. Iya, Karena di insya bulan Allah. puasa itu Ustadz tuh menjelaskan dari kemarin itu sama kita itu bahwa ibadah sunnah itu nilai pahalanya seperti pahala wajib. Pahala wajib nilai pahalanya berkali-kali lipat. Jadi sayang banget. Sampai kurang lebih 70 ya. Masya Allah luar biasa. Jadi sayang banget Lita. Kalau sampai disia-siakan. Gak apa-apa. Ini belajar di bulan Ramadan. Setelah Ramadan dilanjutkan lagi perjuangannya biar Insya Allah, istiqomah. insya Allah, Amin amin ya insya rabbal Allah, alamin. Terima insya kasih Allah. Lita. Tepuk tangan dong buat Lita. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah yang masih penasaran kira-kira termasuk ke dalam golongan apa nih? Atau termasuk ke dalam golongan apa? Orang-orang yang memperbanyak ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Dan setelah bulan Ramadan itu ibadahnya mulai kendor lagi. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Riza Muhammad. Sesaat lagi tetap di Islam itu Indah. Sebelumnya kita mendengarkan terlebih dahulu ya. Ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Nas Indonesia. Yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Allah menyukai amal yang sedikit, tapi terus menerus dan istiqomah.
Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah mendadak soleh dan solehah cuma di bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan ada Lita Keisha bintang tamu kita. Tepuk tangan dulu dong Bu buat bintang tamu kita ini, Masya Allah luar biasa nih. Ini Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bahwa memang di bulan Ramadan ini banyak banget orang yang berlomba-lomba kebaikan. Tapi katanya Pak Ustadz bulan Ramadan ini cuma ujiannya. Tapi nanti hasilnya kita lihat setelah di bulan Ramadan. Apakah masih tetap berlangsung, tetap istiqomah atau tidak. Tapi kebanyakan orang yang tidak istiqomah nih cuma di bulan Ramadan atau menspesialkan Ramadannya saja. Ini jangan sampai kita tergolong orang-orang seperti itu. Nah sekarang langsung aja nih kita mungkin minta penjelasan lebih lanjut nih dari Ustadz Riza Muhammad. Mohon izin Pak Ustadz maju ke depan. Waduh Masya Allah. Bu ganteng Ustadz Riza ya Bu ya. Iya tepuk tangan dong buat Ustadz Riza. Pak Dili juga ganteng Amin, amin. Pak Ustadz, tolong dijelasin kepada kita nih, termasuk ke dalam golongan apa nih orang-orang yang cuma memperbanyak ibadahnya di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan itu mereka nggak istiqomah atau kendor lagi nih mereka nih. Mohon izin silakan waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 38, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulli fil Islami kaulan la as'alu anha ahadan ghauraka." Seseorang bertanya kepada Nabi, "Berikan aku nasihat dalam agama yang aku cukup bertanya kepada engkau, tidak perlu bertanya kepada orang lain." Qala, Nabi berkata, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, engkau beriman kepada Allah dan istiqomah. Maka orang yang sukses puasanya adalah orang yang istiqomah. Apa istiqomah? Secara lugah al-i'tidal, lurus. Secara makna orang yang tetap ibadahnya dan semakin kuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan yang duduk di sini tergolong hamba-hamba Allah yang istiqomah. Amin ya Rabbal. Nah kalau ada pertanyaan kenapa bulan Ramadan orang mendadak syar'i? Kenapa tayangan TV langsung semuanya hidayah? Kenapa orang-orang yang tidak berjilbab masuk Ramadan langsung berjilbab? Karena memang bulan ini kata Nabi, فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَسُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. Di bulan ini pintu-pintu surga terbuka. Di bulan ini pintu neraka tertutup dan tidak ada godaan setan. Makanya orang lebih mudah untuk beribadah. Karena godaan setannya lagi nggak ada. Setannya lagi piknik. Jalan-jalan ke Hawaii. Khusus bulan ini aja. Tetapi termasuk golongan apa orang-orang yang senantiasa cuman beribadah di bulan ini? Yang pertama, tergolong orang yang tidak istiqomah di jalan Allah. Orang yang tidak istiqomah tidak akan mendapatkan Surat Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqamah jaminannya adalah surga. Tetapi kalau cuman beribadah di bulan ini tidak istiqamah, mohon maaf, tidak ada surga bagimu. Yang kedua, orang yang melakukan cuman ibadah di bulan Ramadan tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Karena apa? Tanda-tanda diterimanya ibadah puasa seseorang, kebaikannya semakin bertambah, Bu. Awalnya cerewet, suka ngomongin orang, begitu puasa hilang kebiasaannya, tambah nggak pernah ngomongin orang. Cerewet, enggak cerewet lagi. Itu namanya tidak istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Masya wa Allah. ta'ala. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima Cepat kasih ya? banyak. Iya. Waktu tuh di bulan puasa tuh gak kerasa. Perasaan Ustadz Riza baru maju. Tiba-tiba udah selesai aja. Tepuk tangan dong buat Ustadz Riza. Terima kasih banyak Ustadz Riza. Nih Masya Allah nih. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Langsung kita kembali kepada bintang tamu nih ya. Waduh Lita. Lita udah inget belum lagunya? Alhamdulillah udah. Udah inget ya, coba sedikit kasih cuplikannya dong. Coba potongannya sedikit silakan. Refnya aja ya. Refnya boleh. Ya, oke. Tuhan ampuni aku.
aku, Tuhan sayangi aku, Tuhan cintai aku. Wow, enak banget. Luar biasa. Jadi kalau misalnya Tuhan udah mencintai kita tuh udah indah banget pasti ya. Udah luar biasa indahnya. Sekarang gini, ada yang mau ditanyain gak nih? Lita mumpung Oh lagi iya, di sini sama ada. narasumber, boleh silakan. Iya, Ustadz saya ingin tanya Ustadz, kan selama di bulan puasa ini kan banyak orang berbuat kebaikan ya. Contohnya misalkan bersedekah ya, terus ada juga perempuan yang tiba-tiba yang tadi tidak berhijab, terus berhijab. Nah saya mau tanya tuh Pak Ustadz, kalau seperti itu yang dilakukan selama di bulan puasa itu ibadahnya diterima nggak itu Ustadz sama Allah? Jadi cuma di bulan puasa doang gitu. Gimana nih Pak Ustadz, diterima nggak nih? Mohon izin silakan waktunya. Persoalan diterima tidaknya amal ibadah itu kan dua syarat pekerjaan itu, amal ibadah itu. Yang pertama niatnya karena Allah, ikhlas dan sebagainya, tidak ada unsur yang lainnya, kemudian sesuai dengan aturan syariat yang sudah diaturkan, sesuai aturannya, apalagi sesuai arahan dari Rasulullah SAW. Berbicara tentang ibadah kita di bulan suci Ramadan, persoalan diterima tidak diterima terserah dari Allah. Yang penting diajarkan, dilakukan, sehingga menghadirkan tiga. Kalau orang sudah beramal ibadah di bulan suci Ramadan dengan banyak ibadah, melahirkan apa? Keringanan untuk beribadah, jadi ringan nanti setelah Ramadan. Yang kedua jadi teladan. Nah, kemudian yang ketiga mudah-mudahan jadi kebiasaan. Amin. Kan sebulan Betul, puasa betul, jadi betul, kebiasaan betul, sudah. betul, Terus betul. selalu ke masjid selama sebulan, nanti jadi kebiasaan. Iya, Jadi Masya ringan Allah. untuk melakukan kegiatan. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Bulan Ramadan doang tidak apa-apa, mudah-mudahan Lanjut nanti. Nah permasalahan ini Ustadz Syam nih mungkin ya. Ada juga kan yang di bulan Ramadan ini rajin tiba-tiba selesai Ramadan bolong-bolong nih. Apakah di bulan Ramadan diterima nih kalau misalnya setelah di bulan Ramadan itu dia nggak istiqomah gitu loh. Ya, yang di bulan Ramadannya insya Allah sudah diterima gitu kan. Oh, Mudah-mudahan gitu. insya Allah sudah diterima. Ini lucu nih, kayak tadi apa, nggak mau bohong lagi puasa. Berarti kalau lagi nggak puasa bohong terus. Saya takut bohong karena lagi puasa takut pahalanya. Ternyata Ramadan ini kan latihan untuk kita. Bulan Ramadan juga artinya adalah tempat transit. Kalau Syam sering ngertiinnya tuh Ramadan adalah rest area. Rest area kita ngambil bekal. Bekal untuk kemana? Bekal setelah bulan Ramadan ini. Bekal, makanya kalau bulan Ramadan banyakin aja ibadahnya. Gak apa-apa. Jadi kalau setelah bulan Ramadan kalau misalnya menurun insya Allah ada yang nambel. Ini yang salah kalau bulan Ramadan pun tidak beribadah sama sekali gitu kan. Artinya bulan Ramadan kita genjot aja terus. Mudah-mudahan setelah Ramadan masih ada bekas-bekasnya. Amin. Gitu. Ustadz Riza silakan ditambahkan. Orang yang senantiasa separuh-separuh menjalankan syariat Allah akan dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Baqarah 218, Innal ladina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, berjihad dan berhijrah dengan ketentuan hukum-hukum Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, akan diberi rahmat. Tetapi kalau kita main-main, mohon maaf, tidak ada rahmat. Dan sekali lagi, wanita yang meninggalkan hijab sama hukumnya seperti wanita meninggalkan sholat. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Jelas ya Lita ya. Terima kasih banyak Lita. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di masih di tema kita hari ini. Berbicara tentang hukum nih. Hukumnya bagi orang-orang yang memperbanyak ibadahnya cuma hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ibadahnya mulai kendor lagi dalam kehidupan sehari-harinya nih. Dan apa bahayanya di dunia akhirat, jadi kehidupan dunia dan akhiratnya. Untuk itu langsung aja Kak Widya boleh maju ke depan. Tolong dijelaskan, tepuk tangan buat Kak Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah ya Bu, kita sudah sampai ke hari yang ke-17 dalam Ramadan. Nah, yang jadi persoalan nih tadi sudah dibahas oleh Ustadz, banyak sekali orang yang melakukan ibadah hanya pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak melakukan ibadah. Apa sih hukumnya? Nah, kalau berbicara tentang hukum, apabila kita mengerjakan suatu ibadah, kalau sesuai dengan syariat Islam, maka itu sah.
menurut syariat. Kalau masalah diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia itu tidak boleh memponis itu diterima atau tidak. Karena mungkin ada amalan yang bagi kita itu kecil tapi besar di mata Allah karena ketulusan hati. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ingat Ibu, Allah tidak perintahkan yang lain kepada kita kecuali ikhlas. Kadang ada amalan yang kita kerjakan bagi kita itu besar, namun ternyata kecil di mata Allah karena kita berbuat untuk manusia, mendapatkan pujian. Ya kan Bu? Banyak kayak gitu ya Bu? Nah itu malah menjadi pahala yang tidak dihitung. Karena kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja sih tanda-tandanya nih kalau kita beribadah terus dihitung pahalanya oleh Allah? Mau tahu, Bu? Mau tahu? Mau tahu? Oh, Ustadz juga mau tahu, Tat. Allahu Akbar. Jadi ternyata tanda-tandanya yang pertama adalah malihun fil wajhi. Wajahnya itu adem kalau dilihat. Padahal mah gak ganteng, biasa aja. Gak ganteng sama sekali, gak ada perawatan. Tapi enak dilihatnya, adem banget. Nih kayak ustadz-ustadz nih. Aduh, Masya Allah. Tapi kalau bulan Ramadan Bu, apa tuh yang paling buat adem Bu? Ngelihat kolak di pinggir jalan, bener Bu? Apa yang paling dinantikan? Suara azan. Apa yang paling sering dipandang? Jarum jam. Nah itu, jadi apa tadi? Enak dilihat, adem. Yang kedua itu adalah latifun fil qalbi, hatinya itu lembut. Kalau hati sudah lembut, tutur katanya baik. Ya Bu, hati itu ibarat teko. Lalu apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam hati. Ya kan Bu? Teko itu tahu nggak Bu teko Bu? Itu yang kalau kita beli barang, terus kita taruh di teko untuk dijual lagi. Oh itu toko Ustadz. Santai Ustadz, buka puasa masih lama Ustadz. Masya Allah. Dan yang ketiga apa? Ziyadatun fil khair, maka bertambah. Nah, itu adalah tanda-tanda yang amalannya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Amin. Tepuk tangan dong buat Kak Widya. Kak Widya terima kasih banyak Kak Widya, penjelasannya luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya buat jamaah yang di rumah, nanti kita lanjut lagi buat jamaah yang di studio juga, nanti kita lanjut lagi. Nanti juga nih kita mau sama-sama baca Al-Qur'an ya. Baca Al-Quran, kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan 257 akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Nah ada juga nanti kisah hikmah dari Ustadz Maulana, kira-kira apa ya kisahnya ya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah mendadak soleh dan solehah cuma di bulan Ramadan. Ada bintang tamu kita di sebelah kiri saya, ada Lita Keisha. Sehat Lita ya, tepuk tangan sekali lagi buat Lita. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Alhamdulillah di email kita ini penuh dengan curhatan nih dari jamaah yang ada di rumah nih. Kita akan coba membantu menyelesaikan masalahnya melalui narasumber kita. Di situ sudah ditinggalkan nomor telepon, jadi kita bisa menghubunginya kembali. Dan sekarang waktunya kita menghubungi. Sudah ada yang tersambung nih, insya Allah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, silakan curhatnya Mbak. Oke, jadi gini, saya punya suami, usia pernikahan kami masih 7 bulan. Saya ini orangnya manja, terus ngambekan sih gitu. Mungkin karena faktor saya anak bungsu kali ya. Saya suka ngambek dengan suami saya karena dia terlalu fokus dengan HP-nya. Jadi sewaktu-waktu saya pernah minjam HP-nya tapi nggak dikasih sama suami saya.
Akhirnya saya diam-diam buka HP suami saya, terus saya nemuin chat suami saya dengan wanita lain. Pas saya tanya wanita itu siapa, suami saya malah marah-marah dan nggak terima karena saya punya buka HP tanpa pengetahuan dia. Akhirnya kita tuh jadi berantem, terus suami saya malah pergi dari rumah dan sampai sekarang nggak pulang. Saya coba hubungi dia, cuman HP-nya nggak pernah aktif. Jadi sekarang saya mulai berpikir seperti itukah sikap suami yang baik, pergi meninggalkan masalah tanpa menyelesaikannya. Saya bingung harus gimana, Ustadz. Ya oke, ditahan dulu ya Mbak ya. Jadi ini awalnya cuma gara-gara handphone buka tanpa izin suami. Dan di situ kebetulan ada chat dari wanita lain. Oke kalau gitu langsung Ustadz Syam menjawab nih, silakan. Saya ngerinya siapa tahu chat itu dari ibunya sendiri gitu kan, wanita lain. Aku ditanya gitu. Kalau ditanya seperti itukah suami yang baik? Ya jelas tidak gitu kan. Tidak baik kalau meninggalkan masalah tanpa menyelesaikannya dahulu. Tapi karena usia pernikahan masih 7 bulan, jadi mungkin komunikasinya belum nyambung gitu kan. Kalau Al-Quran mengajarkan kita beberapa teknik komunikasi. Ada qaulan sadida, yaitu perkataan-perkataan yang jujur. Ada qaulan layyina, yaitu komunikasi dengan cara yang lembut, cara yang halus. Kemudian qaulan karima, dengan cara perkataan-perkataan yang mulia, saling memuji gitu. Mungkin komunikasinya aja yang belum nyambung. Insya Allah kalau dikomunikasikan lagi dengan lebih baik lagi, mudah-mudahan hubungannya bisa lebih baik dengan suami. Iya itu dari Ustadz Syam. Dari Kak Widya silakan. Jadi menurut yang saya yang sepengetahuan dari ilmu yang pernah diajarkan gitu ya Kak. Kalau gitu tuh istri berarti harus ngedoain gitu. Memang di satu sisi memang salah istrinya. Memang suami juga salah, istri juga gitu. Jadi istri itu harus ngedoain, terus minta tolong juga sama orang lain untuk cariin suaminya di mana gitu. Nggak mungkin suaminya hilang kan, masalahnya kan cuma ngumpet aja ngambek. Iya cari tahu, mungkin di masjid kadang. Benar. Betul. Ya? Iya, Ustadz Riza silakan ditambahkan. Kalau melihat masalahnya itu adalah masalah yang ditimbulkan oleh mereka sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Asy-Syura 30. Jadi musibah datang dalam rumah tangga sebab kalian sendiri yang membuatnya. Dosa kalian. Oleh karenanya dua-duanya wajib introspeksi diri ya. Menyadari. Dengan cara apa? Al-Ahzab ayat 35. Jadilah was-sabirina was-sabirat. Laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Insya Allah dengan kesabaran segala masalah yang berat akan terasa ringan. Masya Allah. Mbak silakan Mbak, gimana nih komentarnya tadi sudah dijawab oleh 3 narasumber kita nih Mbak, silakan. Tapi saya cuma nggak terima kalau suami saya tuh punya hubungan sama wanita lain. Ini nggak terimanya udah pasti. Nggak terima punya hubungan dengan wanita lain. Emang udah jelas dia salah punya hubungan dengan wanita lain, Mbak. Ini kan baru praduga kan, bener kan? Bener ya Mbak ya? Iya. Masih cinta nggak sama suaminya? Masih. Oh, makanya jangan keburu emosi Pak Ustadz nih, tolong ditanggapi Pak Ustadz. Coba tepuk tangan dulu buat Mbak Yalna Rukon tadi. Siapa namanya tadi? Dirahasiakan namanya. Namanya dirahasiakan. Tepuk tangan untuk Ananda yang ayo tepuk tangan Bu. Oh. Saya kasih tepuk tangan, itu bertanda Mbak masih cinta, makin cinta sama suami, itu tanda bagus, artinya ada perhatian. Kalau ada wanita yang melihat sesuatu di handphonenya suami, lantas dia tidak ada reaksi, berarti tidak ada sayangnya. Untuk itu, sayang yang sudah ada pada Mbak, tolong dipupuk. Jangan sampai kan ini gini, ada namanya cemburu buta, ada yang cemburu yang harus ada. Ini harus ada. Harus ada. Cuma jangan kebablasan sampai membuat suami, sebenarnya suami bisa jadi bukan lari, tapi menenangkan diri untuk mencari waktu untuk menjelaskan. Karena kesalahan itu tidak bisa langsung ditunjukkan pada suaminya. Betul tadi dikatakan oleh 3 narsum tadi, informasi tadi, silakan bisa mendoakan, terus datang, minta bantuan orang lain. Kalau perlu nggak apa-apa bohong, maafin aku. Karena dalam suami istri itu harus saling sayang, menghargai. Ini kategori menghargai, merasa tidak dihargai. Jadi tidak apa-apa, maafkanlah. Karena nggak pakai izin gitu tadi ya. Maafkanlah. Ya. Saya rasa bisa jadi orang seperti itu kan, mohon maaf kadang-kala dianya yang digoda. Iya tuh gitu ya Mbak ya, jelas ya Mbak ya. Terima kasih banyak loh Mbak, mudah-mudahan suaminya cepat pulang ya Mbak ya.
Ya suaminya yang lagi nonton, ayo pulang istrinya nyariin tuh. Ngapain sih ngumpet-ngumpet? Ya makasih banyak loh Mbak, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Tepuk tangan sekali lagi dong buat mbaknya yang tadi curhat nih. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Kita dengarkan kisah hikmah nih yang langsung dibawakan oleh Ustadz Maulana. Gimana Pak Ustadz? Udah siap Pak Ustadz? Siap. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana, silakan Pak Ustadz. Kisah hikmah ini di bulan Ramadan di hari 17 ini yang mendapatkan pahala barang siapa yang beribadah di 17 Ramadan ini akan diberikan pahala serupa dengan pahala para nabi. Saya ambil kisah Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah, siapa itu Ainul Mardiyah? Ainul Mardiyah adalah bidadari tercantik di sorga. Bidadari itu sudah cantik. Tapi Ainul Mardiyah ini adalah bidadari yang paling tercantik di sorga. Suatu hari di bulan suci Ramadan, dari kisah Rasulullah SAW yang dikutip dari hadis riwayat Tirmizi, di bulan Ramadan di sebuah peperangan, Rasulullah di pagi hari memberikan semangat kepada para sahabat. Semangat supaya berjuang, berjihad, semangat dalam peperangan. Dengan mengambil kisah sosok wanita bidadari di surga yang tercantik, Ainul Mardiyah, pandangan yang diridai. Siapa yang memandang bidadari itu akan mendapatkan ridha Allah. Saking semangatnya para sahabat mendengarkan. Ternyata di antara sekian banyak sahabat yang mendengarkan kisah Ainul Mardiyah, sosok bidadari akan diberikan kepada orang yang jihad fisabilillah, akan diberikan bidadari tercantik Ainul Mardiyah. Sampai ada sosok pemuda yang membayang-bayangkan sosok bidadari tersebut. Setelah selesai, Rasulullah menceritakan Ainul Mardiyah, bidadari hadiah buat orang-orang yang mati jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah mempersilahkan para sahabat untuk istirahat dulu. Di siang harinya, para sahabat tertidur. Dan termasuk pemuda ini. Dan ketahuilah, pemuda ini bermimpi berada di sorga. Di dalam mimpinya melihat wanita cantik. Wahai wanita cantik, saya ada di mana? Engkau lagi ada di sorga. Ini sorga, berarti kamu adalah Ainul Mardiyah? Bukan, aku bukan Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah itu ada di dalam, di bawah pohon rid. Maka pemuda ini pun masuk ke dalam, mencari Ainul Mardiyah, bidadari tercantik di sorga. Ditemukanlah ada lagi wanita, kaukah Ainul Mardiyah? Kata bidadari itu, bukan, kamu cantik sekali. Bukan, Ainul Mardiyah itu ada di singgasana. Dan ketemulah pemuda ini dalam mimpinya di dalam sorga, melihat Ainul Mardiyah begitu cantik hingga terbangun. Dia hanya menceritakan kepada salah seorang sahabatnya bahwa dia mimpi ketemu Ainul Mardiyah cantik sekali. Ketika berkecamuk perang, ditemukanlah pemuda ini syahid, pemuda ini mati. Dimuliakan oleh Allah. Menangislah para sahabat, pemuda ini wafat syahid. Tersenyumlah sahabat yang tadi diceritakan oleh pemuda tersebut. Ya Rasulullah, tadi anak muda ini menceritakan tentang Ainul Mardiyah. Apa kata Nabi? Pemuda ini masuk ke dalam surga dan pemuda ini sudah bertemu dengan bidadari tercantik
Ainul Mardi. Ayo kita ambil hikmah di kisah ini. Semangat beribadah, raih keridhaan Allah. Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga, bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga, tapi yang menyebabkan orang masuk surga adalah ridha Allah. Cari ridha Allah lewat ibadah kita di bulan Ramadan. Cari ridha Allah setelah Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah. Ayo, kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Semoga kita bisa mendapatkan ridha Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz terima kasih banyak Pak Ustadz, luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Gak usah khawatir, jadi kalau misalnya kita beribadah luar biasa sama Allah, Allah akan kasih yang terbaik buat kita. Nah, nih buat jamaah yang di rumah langsung aja ambil Al-Qur'annya. Jamaah yang di studio langsung dibuka Al-Qur'annya. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan 257. Kalau gitu langsung kita masuk ke segmen yuk baca Al-Qur'an. Ustadz, saya mau izin waktunya untuk bisa memimpin pembacaan suci Al-Quran. Silakan. Jamaah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 255. Ini sudah masuk juz 3, awal halaman juz 3 atau ayat 255 ini adalah ayat kursi. Jadi silahkan dibuka ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Berada di awal halaman juz 3 atau halaman 42 kalau pakai Quran yang pojokan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم Jamaah di studio, jamaah dari rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan lagi mengajinya bacaan Al-Qur'an kita yakni di ayat 258 sampai dengan ayat 259 dan banyak lagi ilmu yang akan kita dapatkan dari tema kita hari ini. Makanya jangan kemana mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah kita baca kembali Al-Qur'an kita buka di ayat 258. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة بتلاوة القرآن. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 255 ini adalah ayatul kursi. Suatu hari ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam ada yang mencuri di gudang, lalu saya kejar dia. Kemudian malam keduanya dia datang lagi. Saya kejar lagi dia berjanji tidak akan datang lagi. Malam ketiganya dia datang lagi. Saya tanya dia, kenapa kamu bisa datang terus? Dia ajarkan saya, kalau kamu mau saya tidak datang lagi, maka bacalah ayat kursi. Maka bacalah ayat kursi, maka aku tidak akan bisa datang lagi. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah bahwa yang datang tadi malam itu adalah setan atau iblis. Memang mereka adalah pembohong, tapi ketika mereka mengajarkan kamu untuk membaca ayatul kursi, mereka benar-benar takut dengan ayatul kursi. Artinya apa? Kita perlu membaca ayat kursi supaya kita selalu terlindung daripada godaan-godaan makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan. Shadaqallahul adzim. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz
Ustadz Syam, alhamdulillah kita sudah baca Al-Quran hari ini surah Al-Baqarah tadi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala buat kita semua yang membacanya. Amin, amin ya robbal alamin. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, kita akan melihat ada sebuah tayangan dari Ustadz Khalid Basalamah tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Nanti dilanjutkan ada tausiah dari Kak Widya tentang bagaimana cara memberi nasihat dan mengingatkan orang-orang yang agar bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah seterusnya. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Serta lanjutkan tausiah dari Ustadz Riza tentang bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah seterusnya. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah sekarang kita akan melihat tayangan terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita beramal, kadang hari ini kita rajin beramal, lalu besok sudah tidak rajin lagi. Dan ternyata dalam agama Islam itu diajarkan untuk istiqomah. Istiqomah dalam melakukan ibadah. Nah, karena apa? Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang istiqomah. Dalam hadis dikatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi ada amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dijakan continue, terus menerus walaupun sedikit namun istiqomah. Daripada banyak-banyak tapi tidak istiqomah. Ada nih, kebetulan banget lagi bulan Ramadan Ustadz. Setiap malam ibu-ibu pada bangun sholat tahajud benar. Ada Ustadz orang yang modelnya langsung banyak. Sholat tahajud langsung 12 rakaat. Tapi ujung-ujungnya bilang ke Allah, ya Allah ini modal untuk setahun. Ramadan tahun depan baru sholat tahajud lagi. Masya Allah. Ada juga orang yang kalau doanya itu lama banget. Doanya lama banget. Semua didoain, tetangga, satu kecamatan semua dah didoain. Tetapi ujung-ujungnya bilang, ya Allah ini doa. Kalau besoknya dia berdoa lagi, dia bilang ya Allah doanya sama kayak saya yang kemarin ya Allah. Ada orang-orang gitu. Bagus gak Bu kalau kayak gitu? Gak bagus. Kenapa? Allah mencintai orang-orang yang ibadahnya istiqomah walaupun sedikit. Jadi bagaimana sih caranya, kiat-kiatnya agar istiqomah? Yang pertama itu meluruskan niat. Karena kita beribadah kadang-kadang lupa niatnya. Padahal kalau ibadah itu niatnya untuk siapa Bu? Untuk Allah. Untuk dapetin ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho maka Allah akan berikan surga. Benar gak Bu? Kalau Allah sudah ridho Allah kasih dunia seisinya. Mau jadi apa aja bisa kalau sudah mendapatkan ridho Allah. Jadi kita harus meluruskan niat biar istiqomah. Kalau kita beribadah nih, niatnya untuk mendapatkan cinta dari manusia, ketika cintanya hilang, ibadahnya juga ditinggalkan. Benar Bu? Nah tapi kalau kita ibadah karena Allah, maka itu akan melatih kita untuk istiqomah. Karena cintanya Allah sama kita itu gak pernah hilang. Kemudian yang kedua, apalagi sih kiat-kiatnya untuk istiqomah? Yaitu berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Hari ini orang bisa cinta, besok bisa benci. Benar Pak? Benar Pak? Ini bapak-bapak diam aja. Terpukau apa gimana? Masya Allah. Jadi yang kedua itu tadi saya sebutkan adalah banyak berdoa. Bahkan dalam hadis At-Tirmizi dikatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, jadi kita itu minta Allah tetapkan hati kita akan agama Allah. Kemudian yang ketiga apa? Kita memiliki teman-teman yang soleh. Memiliki teman-teman yang soleh. Benar gak Ustadz? Saling mengingatkan di saat kita lupa, dia yang mengingatkan. Di saat dia lupa, kita yang mengingatkan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Ini ibu-ibu nih, suka banyak amalan di bulan Ramadan, terus kalau di luar Ramadan dikerjain lagi nggak? Kalau dia dikerjain ya Kak Fadli, gimana nih Kak Fadli kan kalau Ramadan? Ibu saya jawab, saya lupa. Oh iya, gimana nih bapak-bapak ya, ini Kak Fadli mewakili kalau Ramadan itu Kak Fadli suka amalan apa yang sering dilakukan? Paling enak itu mengaji ya, mengaji di bulan Ramadan sama ke masjid. Jadi Ustadz
untuk kita mendapatkan agar kita digolongkan Allah itu menjadi orang-orang yang istiqomah, kiat-kiatnya tadi yang pertama adalah, apa Bu tadi yang pertama? Kita harus meluruskan niat. Kemudian yang kedua rajin berdoa sama Allah agar Allah tetapkan hati. Kemudian yang ketiga cari teman yang bisa mengingatkan. Oke, jamaah semoga bermanfaat. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul barakah. Yaghshakumullahu fi fayanzilur rahmah wa yuhittul khataya wa yastajibu du'a." Bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan yang mendidik kita agar menjadi manusia yang lebih hebat, lebih baik, lebih taat. Ketika kita menang, tandanya ada dua. Iman kita bertambah dan kita akan mendapatkan satu sikap atau sifat yang istimewa di hadapan Allah, al-istiqamah. Pemirsa yang berbahagia, ada tips menarik bagaimana senantiasa istiqamah di jalan Allah. Yang pertama, senantiasa sedikit hidup kita untuk berinteraksi dengan dunia. Kehancuran umat ini karena satu penyakit. Apa kata Nabi? Al-wahan. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mal-wahan?" Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Orang yang senantiasa selalu cinta kepada dunia, maka akhiratnya tipis, sehingga imannya berkurang dan ia tidak akan pernah istiqamah di jalan Allah. Maka jauhilah penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Yang kedua, istiqamah bisa diraih kalau seseorang banyak mengingat mati. Kullu nafsin daikatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas pasti akan mati dan akan dikembalikan kepada yang memiliki kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladati ya'nil maut." Banyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia adalah kematian. Orang yang selalu berpikir akan pulang kepada Allah, orang yang selalu berpikir akan kembali kepada Allah, maka ia akan hati-hati dalam menjalani hidup, sebab hidup ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, punya teman-teman yang soleh dan soleha adalah tips agar kita selalu istiqamah. Rasulullah bersabda, "Ar-rijal ala dini khalili, falyandur ahadukum may khalil. Al-mar'ah ala dini khalili, falyandur ahadukum may khalil." Seseorang agamanya tergantung kepada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Punya teman orang soleh, insya Allah akan berpengaruh kepada kita. Sebab manusia terjebak pada dua fitrah. Kalau tidak mempengaruhi, dipengaruhi. Silakan, di mana status Anda? Menjadi orang yang mempengaruhi atau orang yang dipengaruhi? Ketika dipengaruhi oleh orang-orang yang soleh dan soleha, maka insya Allah balasannya adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar selalu istiqomah, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah. Quran ini obat. Quran ini rahmat. Seseorang yang berinteraksi dengan Quran, maka insya Allah hidupnya akan selalu bahagia, sebab di bawah naungan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, agar senantiasa kita istiqamah di jalan Allah, lakukan muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi sejauh mana iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muahadah adalah bentuk tauhid kepada Allah. Muraqabah, kau selalu terawasi oleh Allah. Muhasabah, introspeksi sejauh mana amal yang telah dikerjakan kepada Allah. Muaqabah, menghukum setiap kemaksiatan yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah mutaba'ah, selalu evaluasi sejauh mana
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah yuk. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Amin, Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan datangnya Ramadan, kita terlatih untuk beribadah. Dengan datangnya Ramadan, kita bisa belajar. Dengan datangnya Ramadan tersebut, sehingga nanti kita mendapatkan pembelajaran setelah Ramadannya. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah yang sebagaimana tadi dijelaskan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan demi keberkahan untuk meraih ridha Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Lita Keisha, boleh sama-sama maju ke depan. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir di sini dari Bogor. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah. Mungkin sedikit diingatkan lagi nih buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah yang ingin tampil grup qasidahannya di Islam Itu Indah, boleh silahkan daftar aja, maksimal 12 orang. Kirimkan videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah kita bisa ketemu di sini. Dan buat jamaah yang di rumah, insya Allah bisa kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.